kelas 12 IPA. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi ya, pelajaran masih tentang listrik dinamis ya. Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan rangkaian yang terdiri atas beberapa loop. Oke ya. Rangkaian loop. Nah, masih listrik dinamis. Oke. Anak-anak, Ibu akan membuat contoh gambar rangkaian listrik ya. Sebuah GGL, kemudian di sini ada hambatan. Misalnya ini GGL E1, kemudian ini R1. Ya, di sini juga ada hambatan lagi. Kemudian di sini ada lagi beda potensial lagi. Ya, hambatan lagi. Ini E2. Ini R2 ya. Ini R3. Nah, anak-anak perhatikan, rangkaian seperti ini adalah merupakan rangkaian yang terdiri atas satu loop. Ya. Untuk satu loop penyelesaiannya sangat mudah. Kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua seperti kemarin. Jika kita mau mencari kuat arusnya, kita menggunakan hukum Kirchhoff 2. Ya. Kemarin ya, seperti kemarin pertama kita buat contoh dulu, kira-kira asumsi. Kita asumsikan dalam rangkaian ini arah arus yang mengalir seperti yang Ibu gambarkan. Lalu kita berikan nama I, demikian arah arusnya. Kemudian menggunakan hukum Kirchhoff 2, apa ini? Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, gitu ya. Kita ulangi lagi sebentar. Kemudian kita cari sigma E-nya. Lihat dulu ini panahnya saat mendekati E1 ini mengenai apanya dulu? Mengenai kutub negatifnya dulu. Ya, mengenai polaritas yang negatif. Maka kita tulis min E1. Kemudian kita selesaikan dengan E-nya dulu. Setelah E1 menuju E2, ternyata ujung panahnya kena garis yang lebih panjang dulu. Ini kan polaritas positif. Langsung di sini juga ditulis positif, kena positifnya E2. Ini sigma E ditambah I arus I ini mengalir ke hambatan berapa saja? R1, R2 dan R3 yang diseri. Berarti di sini R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0 dan seterusnya ya, seperti kemarin ya. Nah, ini rangkaian satu loop. Bagaimana dengan rangkaian yang lebih dari satu loop? Ya, ada beberapa loop. Nah, sekarang Ibu membuat contoh. Ya, ini satu loop. Sekarang Ibu tambahi rangkaian masih sama seperti di atas. Ya. Nah, ini satu loop. Kalau dua loop, maka sekarang Ibu tambah lagi di sini ada satu loop lagi. Nah, sederhana misalnya. Ini tadi R1, ini E1, ini E2, ini R2, ini R3, tambah 1 R lagi, berarti ini R yang keempat, tambah 1 E lagi, berarti ini E yang ketiga. Nah, ini dua loop. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan. Yang dimaksud loop adalah bahwa di dalam setiap rangkaian yang tertutup ini tersedia sumber tegangan. Ini ada dua rangkaian yang tertutup. Dua rangkaian tertutup masing-masing tersedia sumber tegangan. Di sini juga tersedia sumber tegangan. Ini adalah satu loop. Oke ya. Sekarang intermezzo dulu. Kalau ini seperti ini, perhatikan ini anak. Nah, ya. Ini satu loop atau dua loop? Ini ada rangkaian tertutup, ada satu sumber tegangan. Tetap di sini juga ada rangkaian tertutup, tetapi tidak ada sumber tegangan. Berarti ini adalah termasuk rangkaian satu loop, ya. Maka kalau masalah ini karena hanya satu loop meskipun seolah-olah ada dua loop, ini sebenarnya hanya satu loop saja. Ya, beda ya dengan yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian
rangkaian seperti ini. Ya, yuk cara penyelesaiannya sama. Kita buat asumsi arah arusnya di setiap loop. Loop yang satu kita buat asumsinya begini I1, kemudian loop yang kedua misalnya seperti ini adalah mengalir arus sebesar I2. Sama begini ya anak-anak ya. Kalau sudah masih menggunakan hukum 2 Kirchhoff, kita selesaikan, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk setiap loopnya. Perhatikan. Untuk loop 1, ini perhatikan anak-anak, loop 1. I1 melewati E1. Kena apanya dulu? Negatifnya E1 ya, maka ditulis ya. Jangan lupa hukum Kirchhoff-nya, biar nggak lupa ditulis sigma E ditambah apa? Sigma I kali R sama dengan 0. Untuk loop 1 ya, min E1, perhatikan ini min E1. Lalu saat loop 1 ini arusnya mengalir mengenai E2, kena apa? Bertemu dengan positifnya E2 dulu. Berarti di sini plus E2. Ya, perhatikan ya. Nah, terus ditambah I1. I1 mengalir melewati R1, R2 dan R3 yang diseri. I1 melewati R1 ditambah R2 ditambah R3 kurung tutup. Nah, ini. Ya, penggunaan hukum Kirchhoff. Tetapi perlu kita perhatikan lebih teliti, ternyata ada sebuah hambatan yaitu R2, di mana R2 yang di tengah ini tidak hanya dilewati oleh I1, tetapi juga dilewati oleh I2. Ya. Nah, arus yang mengalir pada hambatan R2, I1 yang melewati pada hambatan R2 arahnya ke bawah I1. I2 arus yang lewat di loop 2 yang melewati hambatan R2 juga arahnya ke bawah I2. Karena I1 dengan I2 arahnya sama, maka dan khusus R2 dilewati oleh 2 I yang arahnya sama, yaitu I1 dan I2, maka ini persamaan hukum Kirchhoff perlu kita tambah. Ditambah I2 yang melewati hambatan R2 baru sama dengan 0. Ini anak ya, selebihnya masukkan saja angka biasa. Kemudian perhatikan, teruskan secara matematika ini. Untuk loop 2, yuk perhatikan loop 2. I2 melewati, ya saat melewati tegangan atau gigal yang ketiga ini kena apanya dulu? Kena polaritas yang negatif. Berarti untuk E3 kita beri tanda negatif E3. Kemudian terus panahnya saat melewati E2 kena polaritas positif, berarti plus E2. Ya, hanya 2E berarti cukup. Kita tutup ditambah I2, perhatikan I2. I2 melewati hambatan berapa saja? Yang dilewati resistor R4 dan R2. Di loop 2 hanya ada 2R, yaitu R4 dan R2. Maka di sini adalah R2 ditambah R4. Kurung tutup. Nah, sekali lagi kita lihat, khusus hambatan R2 tidak hanya dilewati oleh I2, tetapi juga dilewati oleh I1. Arahnya sama, maka di sini ditambah I1 yang lewat R2 sama dengan 0. Ya. Selebihnya diteruskan secara matematika. Ya. Oke. Ini anak-anak, nanti kalau matematika Ibu yakin anak tinggal mengganti angka-angkanya saja ya. Jadi ini berapa volt tinggal. Ini kalau sudah fisika menghantarkan sampai di sini anak-anak. Selebihnya anak-anak harus teliti memasukkan angka dan menyelesaikan secara matematika biasa. Paham ya anak ya? Nanti habis ini ada contoh lagi. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat pagi.